Wasallam. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita membuka acara rapat pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Ila hadiyatin sholihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, apa kabar Anan? Nggak kedengeran ya? Langsung aja Bunda atau bagaimana? Yes. Mau langsung materi atau? Ya, boleh langsung materi aja ya. Oke. Kepada Bunda Ningrum, waktu sudah tepat dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Azam, Anan? Apa kabar Bunda Alfa, Nasa? Apa kabar Bunda Wulan ya? Bunda Rida? Alhamdulillah sudah hampir 4 bulan baru ketemu lagi ya Bun? Iya. Azam sehat? Sehat. Alhamdulillah Azam sehat. Nasa sehat Nasa? Sehat. Alhamdulillah. Alfan mana sehat Alfan? Satu buah foto. Sehat ya, senang ya. Lagi main. Lagi main. Ini Bu Ningrum mood yang omah ya, tapi Bu Ningrum mau buka lagi yang omah supaya bisa bicara. Harus dari omahnya ya, mungkin omah ada kesulitan. Ya, alhamdulillah Bunda Wulan. Ibu Rida ini Mama Izan ya. Alhamdulillah kita Mama Kansa. Bunda Kansa, ada Papa Kansa ya. Papa Kansa dan Mama juga alhamdulillah bisa bergabung. Kami dari Sekolah TK Islam Anak Sakinah mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas hadirannya hari ini. Baik, saya mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan senang hati bisa melihat secara online semua orang tua TK Islam Anak Sakinah. Dari hati kami yang paling dalam, kami seluruh staf dan Yayasan TK Islam Anak Sakinah ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas program-program kami yang mungkin belum maksimal dijalankan. Insya Allah dengan tatap muka hari ini, kita semua ingin lebih baik untuk melaksanakan program-program sekolah, dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih maksimal, lebih efektif, dan lebih membahagiakan para bunda-bunda dan ayah-ayah semuanya di rumah. Dan tak lupa juga kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para orang tua yang secara online ya, setiap hari rutin melaporkan program kegiatan anak-anaknya di rumah melalui foto kegiatan. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada orang tua yang masih tetap mendampingi putra-putrinya tetap berkegiatan dengan program sekolah atau dengan program yang memang orang tua miliki, meskipun belum laporan ya, tapi kami percaya dan kami tetap pantau berdasarkan informasi dari para guru bahwa semua orang tua tetap masih melaksanakan. Dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, memberikan keridhaan, dan memberikan berkah sehingga para orang tua tetap nyaman, tetap berbahagia dengan putra-putrinya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana strategi mendampingi anak-anak di rumah. Mendampingi di rumah itu pada saat-saat ini adalah memang kondisinya adalah kondisi pandemi. Kondisi yang memaksa kita mau tidak mau merubah
pola aktivitas dan pola rutinitas. Ini kita benar-benar nama Allah lagi dipaksa nih. Dipaksa untuk yang biasanya kita rutinnya bangun tidur, mandi, persiapan pergi ke sekolah, memakai seragam, bertemu dengan melakukan perjalanan dengan kendaraan, kemudian bertemu dengan guru-guru di sekolah, bernyanyi bersama, mengaji, berkegiatan sentra, itu saat ini memang harus di stop. Kita tidak bisa mau maksa pun kita nggak bisa, tapi kita bisa punya strategi. Nah, strategi ini akan kita nanti bahas bagaimana caranya. Meskipun dipaksa dengan keadaan, kita harus tetap ada di rumah, kita bisa melakukan aktivitas tanpa nanti, tanpa tapi, tanpa banyak alasan. Karena apa? Karena hari ini anak kita mungkin usianya 5 tahun. 2 hari lagi, 3 hari lagi, sebulan lagi udah 5 tahun 1 bulan. Besoknya lagi sudah 5 tahun, tahu-tahu sudah 7 tahun, tahu-tahu sudah remaja, tahu-tahu sudah menikah. Itu waktu itu terus bergulir. Suka tidak suka, semua orang di dunia ini hanya punya waktu 24 jam. Nah, dari 24 jam ini gimana caranya kita tetap bisa berbagi waktu yang utama buat diri kita, buat anak-anak, buat keluarga, dan buat semua aktivitas yang kita lakukan. Baik dengan pekerjaan di rumah ataupun pekerjaan di kantor yang memang orang-orang yang bekerja. Nah, kebiasaan ini memang agak sulit ya untuk di awal kita mulai. Siapa yang mau sekolah di rumah, kita nggak boleh kemana-mana boleh harus pakai masker. Itu kan sesuatu yang berat ya bagi kita yang nggak biasa. Nah, kira-kira apakah hanya kita aja yang berdampak seperti ini? Yang harus di rumah, ataupun bekerja harus dengan protokol kesehatan, harus menggunakan masker, apakah hanya kita aja di Indonesia? Dan ternyata tidak, hampir semua negara yang ada di dunia seperti ini. Mereka mau nangis, mau marah, mau kesal, mau cuek, mau bodoh amat, ya bisa aja gitu. Semua di dunia orang-orang sekarang seperti ini. Tapi apa yang harus kita lakukan? Apakah dengan marah, dengan diam, atau kita bisa melakukan yang lain? Kalau kita membaca surat ayat-ayat Allah, kita ini adalah manusia diciptakan Allah. Semua yang terjadi di muka bumi ini atas izin Allah. Kita akan buka surat Ar-Ra'd ayat 11. Mungkin kalau orang tua yang punya Al-Qur'an, sambil sebentar lihat dulu Al-Qur'an, kita sama-sama ngaji dulu ya. Kita buka surat Al-Qur'an, nanti Bunda Fitri juga catat ayat berapa. Kita akan buka surat Ar-Ra'd. Sudah buka Quran? Surat Ar-Ra'd? Karena kita, kalau misalkan kita belajarnya nggak pakai ayat-ayat Quran, atau kita nggak belajar bahwa semua ini atas ketentuan Allah, ya kita nggak akan pernah bisa nerima. Ada yang sudah buka surat Ar-Ra'd? Kuning tadi sudah buka, mana ya? Ada yang sudah pegang Quran? Saya sudah, Bun. Oke, Bunda Yanti mau bacakan artinya Udah, surat ayat Ar-Ra'd, berapa, Bunda Bun? Yanti, ayat 11. Ayat berapa? Oma sambil ngaji kita ya, kegiatannya ya. Oma boleh di-mute yang bawah itu kalau Oma mau bicara, yang speaker. Oke, silakan Bunda Yanti. Halo, Bunda. Ya. Ada suaranya? Ada Bunda, udah terdengar. Oh ya, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran. Dari depan, dari belakang. Mereka menjaganya atas suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Terima kasih Bunda Yanti. Jadi satu kalimat yang bisa kita tangkap dari surat Ar-Ra'd ini bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum, Allah tidak akan merubah diri kita, Allah tidak akan merubah kondisi keadaan keluarga kita kalau kitanya yang nggak mau. Jadi satu kata kunci bahwa kita akan bisa merubah diri kita, Allah akan membantu merubah diri kita kalau kitanya mau dulu. Mau merubah, punya keinginan yang kuat. Oke. Jadi siapa di sini pertanyaan yang mau merubah diri kita? Susah memang kalau dibilang. Kalau kami evaluasi beberapa orang tua, ya memang kondisinya saat ini berat. Kita orang tua harus jadi guru. Kita harus jadi apa ya istilahnya? Asisten rumah tangga yang dari bangun tidur harus nyuci, masak, gosok, apalagi ngurus anak. Bahkan mungkin ada orang tua yang harus juga nyari uang ya, harus bekerja gitu. Ditambah lagi kita harus dampingi anak-anak di rumah. Itu bukan sesuatu yang mudah, tapi itu sesuatu yang bisa kita coba. Kita bisa melakukan kalau kita mau. Jadi berawal dari mau dulu. Kalau sudah mau, insya Allah akan Allah bukakan jalan kita untuk bisa melakukan yang terbaik. Terbaiknya bertahap. Mungkin awalnya memang berat. Nggak kelihatan hasilnya. Sekali, 2 kali, mungkin sebulan juga belum kelihatan hasilnya karena kita nggak biasa. Tapi kalau kita terus rutin, kita terus lakukan, maka insya Allah akan menemukan hasil. Pengalaman yang sudah-sudah mendampingi anak itu mengalami kesulitan itu pertama faktornya adalah karena kita orang tua tidak pernah dekat dengan anak-anak. Bukan tidak dekat dalam arti bukan bersentuhan ya, tapi kita tidak pernah ada program untuk bersama anak-anak dari kegiatan jurnal, kegiatan ikrar, kegiatan sentra atau kegiatan rokonik itu kita sama sekali belum pernah atau tidak pernah sama sekali karena kitanya sibuk bekerja, anak-anak kita dengan nenek atau dengan kakek atau dengan saudara yang lain, atau kita bekerja atau kita tidak bekerja, kita ada di rumah tapi kita sudah punya persepsi bahwa di rumah itu ya nggak perlu belajar nanti di sekolah. Nah, persepsi-persepsi itu yang selama ini ada di diri kita, itu yang mungkin juga terbangun ke anak-anak kita. Sehingga yang terjadi adalah, kalau aku di rumah, ya aku libur. Kalau aku di rumah, ya aku mainnya nggak usah kayak di sekolah. Kalau sekolah itu nanti sama Bunda Fitri, sama Bunda Yanti, sama Bunda Ratna, sama Bunda Bia, sama Bunda Deda, sama Bunda Nining. Jadi persepsi-persepsi itu yang sebenarnya yang dari diri kita orang tuanya harus rubah dulu, baru nanti anak-anak bisa rubah. Nah, jadi kemauan kita itu tahap pertamanya dimulai dari merubah persepsi, merubah pola. Kalau anak-anak bilang, Bunda hari ini kan aku di rumah, kalau di rumah tuh libur. Kita sampaikan, semua orang memang sedang ada di rumah. Semua orang tidak boleh keluar. Semua orang jika memang harus keluar, itu harus ada syaratnya. Kita harus menggunakan masker. Nah, sehingga ketika itu berulang-ulang kita sampaikan, anak-anak akan terbiasa. Oh iya ya, kondisinya seperti ini. Nah, anak-anak itu butuh pengetahuan yang harus disampaikan oleh orang tuanya. Bahwa kenapa harus di rumah, terus apa yang harus dilakukan di rumah, itu semuanya nomor satunya dari orang tua. Jadi kitanya punya kemauan untuk merubah pola rutinitas harian. Mudah nggak? Nggak mudah. Buat sebagian besar orang, ada yang cepat karena memang mungkin sebelumnya sudah dibiasakan. Ada sebagian orang tua yang memang agak berat, mungkin butuh waktu 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan, bahkan mungkin 6 bulan, itu karena memang tergantung kondisi. Jadi kalau kita ingin membangun program-program yang bermutu di rumah, memang harus dimulai. Langkah pertamanya adalah mau, kuncinya adalah mau, dilakukan, dimulai. Nah, kemudian kita akan lihat hasilnya. Nah, untuk bisa memahami kemauan kita, apa sih sebenarnya yang kita mau? Nah, kita harus introspeksi ke diri kita. Siapa sih sebenarnya kita gitu? Ya kita sadari bahwa saat ini adalah kita seorang ibu yang punya anak 1, 2, 3, 4. Kita sadari, oh anak saya cuma 1, oh anak saya 2. Kemudian,
oh saya juga seorang ibu yang harus cari uang, harus pergi kerja. Kalaupun saya di rumah, ternyata juga saya harus online, harus jualan online. Bahkan mungkin kita punya dua konsep jualan, ada jualan langsung di transaksi, ada jualan online. Itu kita harus sadari dulu, bahwa kita juga punya kesibukan bukan dengan anak saja. Nah, kita juga sadari juga bahwa kita di dalam rumah tangga itu juga kita punya peran sebagai istri yang harus melayani suami, yang harus berbagi waktu di samping mengurus anak-anak juga dengan suami. Ketika kita sudah melihat posisi kita di sana, maka kita akan bisa buat strategi. Makanya kenapa materi hari ini adalah kita bagaimana strategi mendampingi anak-anak. Nah, strateginya banyak. Yang penting kita tahu caranya dan punya kemauan dulu. Nah, setelah kita tahu siapa kita, nah kita harus berpikir bahwa siapa sih yang sebenarnya bertanggung jawab dengan anak-anak kita. Kalau misalkan ada istilah kita menyalahkan keadaan, aku mah nggak bisa, apalagi di rumah, pusing dengan anaknya nggak mau. Iya, memang nggak ada orang anak yang mau, kondisinya kayak gitu. Aku nggak mau diajarin oma, aku nggak mau diajarin bunda, aku nggak mau diajarin mama. Banyak, pokoknya aku nggak mau. Nah, ketika nggak mau itu apakah kita biarkan gitu? Nah, kita harus cari strategi. Jadi bagaimana strategi mendampinginya? Nah, kemudian bisa nggak kita kerja sendirian? Oh, bisa banget kita kerja sendirian. Semuanya multitasking. Masak, nyuci, gosok, ngajarin anak, dagang juga. Ya bisa. Tapi ujung-ujungnya adalah kita bisa lelah, kita bisa sakit, kita bisa stres. Yang terjadi ketika kita kondisinya seperti itu, ya akhirnya kita nyerah. Ya sudahlah, terserah deh anak-anak mau kayak gimana. Begitu dikunjungi, didatangi, anaknya nggak mau, maunya sama gurunya. Nah, itu akhirnya akan jatuhnya ke sana. Nah, ketika kondisinya seperti ini, harus bagaimana strateginya? Nah, kami pihak sekolah dan orang tua adalah yang melaksanakan program. Yang bisa kita lakukan adalah orang tua nggak perlu kerja sendirian. Orang tua bisa bekerja sama dengan pihak sekolah. Ketika orang tua sudah bergabung di sekolah TK Islam Anak Sakinah, adalah sesuatu yang langkah pertama, sudah punya kemauan untuk merubah diri, kemauan untuk meningkatkan mutu anak-anak di rumah. Nah, yang jadi permasalahan adalah, bukan jadi permasalahan sebenarnya, yang jadi tantangan adalah kami pihak sekolah harus lebih merangkul para orang tua. Bagaimana cara merangkulnya? Cara merangkulnya adalah tidak hanya sebatas program yang kami tawarkan, tetapi bagaimana orang tua ini ketika kesulitan mendampingi anak-anak, ketika anak-anak ini menjadi beban buat orang tua, kita hadir untuk bisa memberikan semacam solusi-solusi atau hal-hal yang alternatif yang bisa kita tetap lakukan bersama anak-anak. Nah, apakah bisa Bu Ningrum? Insya Allah bisa kalau kita tadi nomor satunya itu mau dulu kita lihat kapasitas kita kondisinya seperti apa. Oh ternyata Bu Ningrum saya itu anaknya itu memang 4, tapi kita punya suami yang jadi anak kelima, itu juga repot harus diurusin misalkan. Nah itu memang tantangan orang tua itu seperti itu. Ketika kita punya anak, biasanya pasangan kita juga kadang-kadang juga pengen diperhatiin seperti anak gitu. Yang kita sudah capek, sudah lelah, sudah ini itu dan sebagainya. Aduh, kok suami nggak mau dukung sih gitu. Nah itu istilahnya itulah kondisi fakta-fakta yang kita alami. Mau marah, bisa aja kita marah. Mau cuek dengan anak, bisa. Tapi nanti 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan kita nyesel. Aduh, kenapa sih dulu tuh kita, ya udah emang kondisinya kita begini, kita ya sibuk, ya ngurus anak, ya harus cari uang, belum lagi tantangan dengan suami, ya memang harus dihadapin. Nah, yang jadi pertanyaan lagi, Bu Ningrum saya sudah bergabung dengan TK, tapi saya juga belum maksimal, dan kadang-kadang saya merasa kok sekolah cuek ya, kok sekolah ini ya, kok sekolah itu ya. Nah, itu jatuhnya ketika kita menyalahkan, atau setelah kita punya mau, tapi juga kita masih selalu berharap, yang terjadi adalah kita juga tetap stres. Jadi kunci berikutnya setelah kita punya mau adalah kita bertanggung jawab dengan diri kita dan bertanggung jawab dengan kehidupan kita, bahwa
apapun yang terjadi dengan diri kita ya hanya kita yang tahu dan kita harus lakukan sesuatu. Kalau kita melemparkan setiap permasalahan, iya sih karena suami saya begini, karena anak saya begini, karena gurunya begini, karena sekolahnya begini, itu nggak selesai. Jadi yang perlu kita sadari adalah bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita yang bertanggung jawab untuk menghadapinya. Orang lain, pasangan kita, anak-anak kita, itu ya kita yang kendalikan gitu. Kita boleh marah, kita boleh sedih, boleh kita merasa lelah atau merasa jenuh atau merasa kecewa, tapi hanya sesaat gitu. Kalau bahasa anak sekarang, ayolah move on gitu, bangkit. Apa yang harus kita lakukan? Jadi, yang bisa kita lakukan, ya seperti tadi, kita harus tahu bahwa kita ini hidup di dunia ini karena izin Allah. Penyakit atau pandemi yang saat ini terjadi adalah karena izin Allah. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita terjadi karena izin Allah. Solusinya balik lagi ke Allah. Kita dekati Allah dengan ilmunya di dalam Al-Qur'an. Bahwa kondisi seperti ini menghadapi kesulitan itu kita buka surat Ar-Ra'd ayat 11. Kemudian kita buka Al-Baqarah ayat 216. Apa sih Bunda Yanti 216 itu? Kita buka lagi Al-Baqarah 286. Apa sih isinya? Nah, ini boleh nanti dicatat nih. Bunda Yanti atau Bunda Fitri mau buka lagi surat Al-Baqarah 216? Boleh? Kita sambil ngaji nih. Karena kalau kita ngadepin ke diri sendiri ini enggak dengan Quran, ya 216 ya Bunda. 216 Bunda Yanti. Nanti boleh bergantian dengan orang tua yang lain untuk ayat berikutnya. Ya, silakan. 216 Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 216. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, di sini Allah itu sebenarnya nyuruh kita perang. Dan kalau hadis Nabi Muhammad menyatakan bahwa perang yang paling berat itu ya perang melawan hawa nafsu ya. Betul nggak Kak Bia? Perang melawan hawa nafsu ya? Jadi kita seorang manusia ini tantangan terbesar itu memang Allah selalu setiap saat kita harus perang. Perang yang pertama adalah melawan diri sendiri, rasa malas, rasa bosan, galau, itu harus dilawan itu kita perang di situ. Dengan kemiskinan kita perang, dengan kebodohan diri kita sendiri kita perang. Nah, gimana perangnya? Kalau dengan kebodohan ya kita belajar, dengan kemiskinan ya kita berusaha bekerja keras, entah jualan atau bekerja, itu berperang juga. Apalagi saat kondisi pandemik dengan anak-anak, itu juga kita ngadepin anak tuh lagi perang. Perang lawan apa? Lawan kebodohan kita. Gimana sih caranya ngadepin anak-anak? Itu namanya perang, dan Allah menyukai itu. Tapi kita nggak suka gitu kan, dan ketika kita nggak punya ilmunya memang kita nggak kemana-mana. Jadi hidup itu memang harus ada ilmu, dan ilmu yang terbaik ya ilmu Allah. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Kita kadang-kadang kalau sendirian nggak bisa ya, kita nggak punya teman itu memang berat. Ketika kita bergabung ini adalah udah langkah bagus. Kita bersama-sama dengan orang-orang tua yang lain, bergandengan tangan. Sesulit apapun, mudah-mudahan kita bisa berperang melawan diri kita yang ragu, bisa nggak ya saya jadi guru dengan anak-anak. Kemudian, nah itu nomor satu sebenarnya ragu. Kita kadang-kadang, aduh nggak mungkin, aduh nggak bisa. Itu karena kita baru sekali, 2 kali, belum istiqomah berbulan-bulan, akhirnya kita nyerah. Ketika kita nyerah, ya itu artinya kita angkat bendera putih tuh. Kalau udah angkat bendera putih, apa yang terjadi kira-kira kalau kita? Artinya kita kalah dengan diri kita. Bu Ningrum, bisanya ngomong doang, emang Bu Ningrum udah buktiin gitu. Ya insya Allah, saya juga adalah orang tua yang anaknya nggak 1, anaknya 5, tambah lagi bapaknya jadi 6 gitu kan. Itu luar biasa. Kita di rumah, dalam sehari-hari pengennya dibantu ya. Saya kan udah ngajarin anak nih, tolong dong cucian dijemurin gitu. Tolong dong, ini ada yang mesen, tolong dianterin gitu kan. Saya juga sama. Seorang ibu, 5 anak, tambah 1 suami jadi 6. Belum kita harus nyari uang juga, gitu kerja juga ya, karena nggak bisa. Kita berdampak gitu. Kita kalau diem aja,
ya kita tetap online gitu, jualan apa saja yang bisa kita jual. Kalau misalkan pengiriman COD kita harus datengin juga. Itu kita lagi perang sebenarnya itu. Perang melawan kebodohan, melawan kemiskinan, melawan rasa malas, itu lagi perang. Tapi Allah akan menyukai itu. Dan terima kasih kepada orang tua yang sedang istiqomah. Bu Ningrum, saya memang nggak bisa, tapi alhamdulillah saya ada yang bantuin. Ada Bunda Yanti, akhirnya Alvan dan Nasa tetap berjalan. Bu Ningrum, alhamdulillah juga saya memang nggak bisa, tapi alhamdulillah ada Kak Biah yang datang bantuin. Saya juga nggak bisa, alhamdulillah ada Kak Fitri yang bisa datang bantuin. Itu adalah perjuangan-perjuangan orang tua yang sudah menyadari bahwa saya nggak bisa sendiri, jadi berusaha untuk gimana caranya cari cara. Kita tidak bisa sendirian. Kalau sendirian kita bisa capek, bisa lelah, dan bisa stres. Jadi dengan kita ngumpul seperti ini adalah sebenarnya sedang mengecas ya. Kalau kata handphone kemarin kita sedang low bat atau mungkin hampir mati tuh baterainya habis. Jadi sekarang kita akan cas lagi bahwa kita nggak sendiri, meskipun kita nggak ada guru yang datang, tapi ada Allah gitu yang memberikan kekuatan kita. Kita terus sabar, berjalan di jalur yang benar supaya Allah ridho dan Allah akan bukakan jalan kepada kita. Nah, 286 kita akan buka surat Al-Baqarah 286. Tadi kita sudah harus punya kemauan dulu, kemauan untuk merubah diri kita menjadi lebih baik. Kemudian kita disuruh perang. Kalau udah mau berarti harus dihadepin, jangan mundur. Hadepin. Jadi berperang di sini kita harus ngadepin nih. Jangan banyak ngeluh, jangan banyak nyalahin ke orang lain, jangan banyak galaunya, tapi hadepin. Nah, berikutnya adalah surat Al-Baqarah 286. Mungkin Bunda Azza mau baca, boleh Bunda? Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah. Jadi ini Allah pertama di surat Ar-Ra'd, kita disuruh merubah diri kita. Oke, next berikutnya adalah kita harus apa tadi di ayat 216 ini? Berperang. Harus perang. Nah, berikutnya adalah Allah sampaikan bahwa ketika kita perang, itu setiap orang pasti berbeda. Dan Allah tidak akan membebani. Jadi percaya itu. Allah tidak akan membebani. Apapun yang terjadi ke kita, itu artinya Allah melihat bahwa kita sanggup, bahwa kita mampu. Awalnya mungkin saat kita menghadapi masalah itu seperti kita kena benturan keras ya. Seperti kita didorong atau kita kena hantaman keras. Itu awalnya sakit, awalnya pusing, awalnya istilahnya kita mungkin bisa jadi pingsan. Tapi kan kita kalau memang Allah izinkan masih hidup, Allah akan berikan kita kesempatan hidup, kita akan bangkit lagi. Kemudian kita sadari bahwa, oh iya ya, saya ternyata sekarang lagi menghadapi masalah seperti ini. Saya nggak punya penghasilan, saya nggak punya apa ya namanya, nggak punya kemampuan untuk menghadapi anak-anak. Tapi Allah izinkan saya tetap masih ada. Nah, kita lakukan yang bisa kita lakukan. Jadi kunci berikutnya adalah setelah mau dan menghadapi masalah, yang berikutnya adalah kita lakukan, kita melakukan. Kita lakukan, ambil langkah pertamanya. Jadi kalau misalkan Al-Quran ini adalah ilmu, jadi bukan hanya sebatas ilmu, tapi lakukan atau praktekkan. Kalau ada hadis yang menyatakan bahwa balighu ani walau ayah, sampaikanlah walaupun satu ayat. Nah, bahasa disampaikan ini bukan berarti kita harus nyuruh orang, tapi kita, jadi ilmu yang kita dapat ini kita praktekkan, kita lakukan. Kalau istilahnya gampangnya tuh begini, aduh aku nggak punya duit nih di rumah nih buat beli beras nggak ada. Boro-boro buat alat tulis misalkan, buat makan aja kita nggak ada misalkan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya udah lakukan, keluar, lakukan, ketemu orang, jualan, apalagi apa yang bisa kita lakukan, lakukan aja.
Kalau misalkan kita lakukan sehari, 2 hari, 3 hari, itu pasti kita akan menemukan. Kita akan evaluasi, oh ternyata saya nggak bisa jualan ini, ternyata misalkan basi, jadi saya harus jualan yang ini. Kita lakukan aja. Jadi modalnya itu di ayat 286 itu, lakukan aja sesulit apapun. Pasti Allah akan memberikan jalan. Nah, tapi apa yang harus kita lakukan adalah jalan kebaikan. Maka kita akan dapat pahala. Apa sih pahala? Kalau kita misalkan nggak punya uang, terus kita dagang, kita dapat uang kan? Nah, itu uang itu ya pahala gitu. Allah akan bukakan rezekinya. Tapi kalau misalkan kita dalam kondisi sulit kita melakukan yang nggak baik, misalkan mendampingi anak kita banyaknya marah, misalkan banyaknya kesel, misalnya emosi, maka Allah juga akan balas. Kita jadi orang yang selalu menyesal, menjadi orang yang galau, stres, sedih, dan akhirnya kita nggak melakukan apapun gitu. Jadi Allah akan memaafkan dosa-dosa kita atas kesalahan-kesalahan kita ketika kita mengambil langkah pertama, misalkan, oh ternyata salah, oh ternyata harus diperbaiki. Ya udah Allah akan maafkan, tapi lakukan terus. Jangan putus, istiqomah aja. Contohnya seperti apa Bu Nino melakukan itu? Kalau dengan anak-anak, saat kita misalkan mau anak itu bisa baca, apa yang harus kita lakukan? Ya udah langkah pertamanya adalah udah betul kita sekolahkan anak-anak di TK dengan usianya dia. Yang berikutnya ya lakukan program sekolah. Sekolah setiap hari punya program. Untuk membaca itu ada program jurnal, ada program membacakan buku, ada program-program yang lain, misalkan ada kegiatan sentranya. Itu kan sebenarnya apa ya namanya? Kita lakukan terus, udah dibantu, sudah ada fasilitasnya, sudah ada upaya yang kita lakukan. Sulit emang, tapi nggak boleh putus. Datengin. Kalau misalkan saat ini nggak bisa, siapa yang bisa kita minta bantuan? Oh, ternyata saya bisa minta bantuan begini dan begitu. Jadi nanti kita akan selalu menemukan strategi-strategi. Nah, strategi detailnya nanti kita akan bahas setelah kita baca Quran dulu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan lagi? Nah, kita akan buka surat Al-Insyirah. Bunda Fitri mau baca surat Al-Insyirah ayat 5 sampai ayat 6. Kita akan buka surat Al-Insyirah. Bentar Bun, aku cari dulu ya. Ya, surat Al-Insyirah ini surat ke 94. Oke, Surat ke 94. Ayat 5 dan ayat 6 ya, Kak. Oke. Surat ke berapa, Bun? Surat ke 5 dan 6. Ayat 5 dan 6. Bentar. Oh, kok nggak nemu ya? 94 suratnya, Bu. Bun. Sebelum ad-duha, sesudah Surat 94, Kak. Oh, iya. 90 surat ke-94 kan, Bun? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 5, Kak. 4 dan 5. Dan kami 5 dan 6. 5 dan 6. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ya. Sadaqallahul adzim. Iya. Itu Allah sudah memberikan statement ya. Jadi kalau ada sulit berarti ada kemudahan. Ada sulit, ada mudah. Jadi kalau kita saat ini sulit dampingin anak-anak di rumah, sulit mencari rezeki, sulit nggak bisa kemana-mana buat usaha aja, istilahnya kita sulit ya saat pandemi kayak gini. Dan ternyata bukan kita aja yang lagi sulit saat ini. Semua orang di dunia ini sedang sulit. Artinya kita nggak susah sendirian. Kalau kita merasa susah sendirian, itu artinya kita nggak percaya sama Allah. Atau bisa jadi karena memang kita itu selama ini nggak ada yang membukakan pikiran kita. Kita istilahnya dalam kegelapan, nggak tahu ilmunya. Jadi Allah sudah menegaskan bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Syaratnya apa? Supaya dari sulit itu ke mudah.
Syaratnya yang tadi kita punya mau dulu untuk mengatasi masalahnya. Kemudian apalagi? Kita yakin dulu bahwa Allah itu tidak membebani kita. Pasti Allah itu tahu kita sanggup menghadapi. Apalagi yang berikutnya? Nah ini, lakukan yang bisa kita lakukan. Jadi perang, hadapi masalahnya, hadapi kondisinya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mendapatkan banyak kemudahan. Jadi nggak sulit lagi. Yang tadinya kita nggak punya uang untuk makan karena ikhtiar kita cari kerjaan, kita cari dengan cara apapun, dengan yang halal, maka kita akan punya uang dan kita menjadi mudah lagi gitu. Kalau kemarin kita mendampingi anak-anak sulit, karena anaknya nggak mau ini dan itu, ya hadapi dulu. Anak-anak itu belum nyaman sebenarnya sama orang tuanya. Habisnya kalau sama bunda guru di sekolah itu enak. Aku jadinya di ngertiin, aku didengerin. Nggak pernah tuh aku lihat Bunda Fitri atau Bunda Bia atau Bunda Ratna marah-marahin aku. Aku seneng sama Bunda Yanti, aku seneng sama Bunda Fitri, aku seneng sama Bunda Bia. Karena anak-anak merasa nyaman. Aku nggak mau sama mamah di rumah karena nanti kalau aku belajar aku dicubit, aku dibentak, aku dimarahin. Nah itu jadi yang kita harus lakukan adalah rubah dulu persepsi kita. Emang sulit, tapi kita lakukan terus, perbaiki terus, insya Allah bisa. Nah kemudian kita akan baca surat At-Talaq ayat 2-3. Ini siapa yang membuka nih? Mau mamahnya Kansa boleh, mau Mama Izan boleh, atau mau Mama Nasa boleh. Silakan nih, mama-mama yang belum. Mama Azam tadi udah. Boleh Bunda Kansa atau Bunda Izan untuk nongol dulu. Kita mau baca dulu. Ya, silakan Bunda Kansa mau baca surat At-Talaq. Surat At-Talaq ini surat ke berapa ya? At-Talaq. Surat ke-65, Bunda. 65, Bunda. Surat 65 ayat 2 dan ayat 3. Surat ke-65 ayat 2 ya Bunda. Ayat berapa, Bunda? Silakan. 65, Bun. Lima. Ya, 65 ayat 2 dan ayat 3. Surat ayat kedua ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila mereka telah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan saksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antarakanlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengatakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Ya. Di ayat 2 ini sebenarnya ini kasusnya adalah kasus tentang hubungan suami dan istri. Tetapi kita akan lihat di akhirnya ya. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa. Nah di sini, barang siapa bertakwa. Jadi artinya permasalahan kita apapun itu. Kita nggak punya uang, kita bermasalah dengan anak-anak kita dengan berhubungan dengan suami ada masalah, atau kita nggak punya penghasilan, atau kita punya masalah dengan saudara kita, atau apapun permasalahan hidup kita, ya kata kuncinya itu ya kita itu adalah jadikan pengajaran buat kita, dan kita takwa aja deh sama Allah gitu, karena Allah akan membukakan jalan bagi orang yang bertakwa. Takwa itu artinya apa sih? Takwa itu artinya kita melaksanakan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Jadi kita lakukan kebaikan, bukan lakukan kejahatan. Kalau kita marah sama suami kita, ya kita nggak boleh balas, tapi kita tetap layani aja suami kita, tetap berikan servis kita yang terbaik. Maka Allah akan bukan jalan. Kalau kita menghadapi anak kita bandel dan sebagainya, lakukan aja yang membuat anak-anak kita merasa disayang.
dengan kata-kata kita, dengan sikap-sikap kita, lakukan saja. Maka Allah akan ampuni dan Allah akan bukakan jalan. Nah, setelah kita lakukan apapun itu, ya kita tawakal deh, serahin sama Allah, saya udah lakukan kok. Kita pengen anak kita bisa baca, apa yang bisa kita lakukan? Lakukan aja yang baik. Oh, siapkan kertas sama spidol untuk jurnal. Oh, kita lakukan baca buku setiap hari. Oh, kita main kata setiap hari dengan anak-anak kita. Apalagi? Oh, kita ajak mereka untuk diskusi, dialog, tanya jawab, tebak-tebakan misalkan. Nah, terus setelah itu prosesnya kita lakukan berbulan-bulan, tawakal aja sama Allah. Bismillah. Allah pasti berikan kemampuan kepada anak kita yang tidak disangka-sangka. Kalau bahasa gampangnya, kalau kita dahulukan Allah, kalau kita urus urusan Allah, maka Allah akan urus urusan diri kita. Apa sih urusan kita mengurus urusan Allah itu? Yaitu bertakwa. Lakukan sholat 5 waktu, baca Quran, tambah dengan sholat duha, sholat tahajud, apalagi perbaiki hubungan silaturahmi dengan orang tua, dengan tetangga, dengan saudara, apalagi bersedekah semampu kita dengan uang yang kita miliki sedikit. Penghasilan saya cuma sehari 10.000 Buningrum, ya sedekahin 1.000 misalkan. Itu adalah jalan takwa kita. Kita urusi dulu urusan Allah. Kita fokuskan dulu. Kadang-kadang kita kalau punya masalah kan kita pusing sendiri ya. Kita cari solusi bukan ke Allah gitu. Kita ngeluh, kita marah dan sebagainya. Maka Allah juga nggak bukakan jalan. Tapi kalau kita urus dulu deh urusan Allah, ya sudahlah. Saya memang mumet, aduh kondisinya berat banget buat saya. Ya udah tetap kita jalani apa? Kita sholatnya yang benar diperbaiki, tambahin dengan sholat sunatnya. Baca Quran meskipun males, paksa. Allah itu maha pemaksa. Ada nama Allah itu namanya Al-Qahar. Al-Qahar itu maha pemaksa. Jadi mau ibadah, mau dampingin anak-anak di rumah, mau apapun paksa. Sebenarnya ini Allah ini saat ini sedang maksa kita nih. Balik dong sebagai gurunya anak-anak. Balik dong fitrahnya yang bertanggung jawab terhadap anak kita adalah anak diri kita sendiri, orang tuanya. Itu kita sebenarnya lagi dipaksa nih sama Allah. Tapi kita nggak sadari itu. Padahal Allah lagi ngasih pengajaran nih kita dengan kondisi seperti ini, dengan pandemi COVID ini, Allah sudah kasih pengajaran. Tapi kita kadang-kadang nggak mau bertakwa, kita nggak mau evaluasi, udahlah sholat malah jadi males gitu kan, ibadah jadi males, cari rezeki juga males, ngadepin anak juga males, ya sudah Allah nggak bukain jalan. Nah tapi kalau kita, ya sudah saya hadapi, saya perang nih ngadepin kondisi ini, saya mau merubah diri saya mau perang, saya mau lakukan apa yang bisa saya lakukan, ambil langkah pertama, begitu berat saya akan lakukan. Nah Allah akan bukakan kemudahan-kemudahan. Intinya urusi dulu urusan Allah deh. Urusi urusan Allah, kita selalu bertawakal. Urusan Allah tuh artinya jangan, ya udah saya mah ibadah aja deh, saya mah sholat aja deh, saya puasa aja deh. Tapi anaknya juga nggak diurusin, ya nggak salah juga. Jadi urusan Allah kita lakukan, urusan yang masalah yang kita hadapi juga kita hadepin, perang. Nah itu namanya tawakal. Jadi tawakal itu bukan artinya ya sudahlah saya mah begini, saya nggak mau ngapa-ngapain, saya mah pasrah aja. Tapi nggak lakukan apa-apa ya nggak akan ada perubahan. Jadi kata kunci kita dalam hidup ini tadi mau dulu berubah. Setelah mau, apalagi hadepin, jangan nyalahin orang. Hadapi bahwa ini masalah kita, yang bertanggung jawab dengan kita. Dan yang berikutnya adalah lakukan sebisa kita, lakukan bertahap, terus lakukan. Istiqomah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan lakukan. Nanti setelah dilakukan terus-menerus, ya sudah, urusi urusan Allah. Lakukan perbaiki ibadah kita sama Allah. Lakukan perbaikin hal-hal yang lainnya karena Allah. Alhamdulillah sepertinya ada yang bergabung lagi ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah ada yang bergabung lagi. Oke, jadi itu adalah kata kunci supaya kita tidak stres menghadapi masalah ini. Bahwa kita nggak sendirian di dunia ini, bahwa kita punya Allah, serahkan semua urusan kita kepada Allah. Tapi ketika kita serahkan kepada Allah, artinya kita sudah nggak ngapa-ngapain itu ya nggak boleh. Semangat, tingkatkan rajin kita, tingkatkan disiplin kita, bangun pagi, tepati waktu janji dengan orang lain, apalagi sungguh-sungguh dalam beraktivitas, apalagi banyak yang kita lakukan, perbaiki ucapan kita, apalagi lebih sayang kepada anak-anak kita, apalagi kalau pakai istilah 18 sikap itu ya kita menjadi orang yang lebih bermutu.
cara ngomong kita udah lebih baik lagi, yang jelas, yang bisa dimengerti, yang dipahami, baik kepada diri kita ataupun kepada orang lain. Kita harus komunikasi dengan diri kita. Apa sih sebenarnya masalah saya? Saya itu siapa sih? Siapa sih yang bertanggung jawab dengan diri kita? Apa yang harus saya lakukan? Itu banyak diskusi dengan diri kita sendiri. Terus kemudian libatkan Allah dalam prosesnya, supaya Allah bukakan jalan. Itu kata kuncinya seperti itu. Jadi ini adalah prolognya dulu. Apa sih dasarnya kita dan harus ngapain? Nah, berikutnya, pembahasan materi berikutnya adalah kita akan bahas lebih detail strategi mendampingi anak-anak di rumah. Harus bagaimana Bu Ningrum dampingi anak-anak di rumah? Bisa enggak sih Bu Ningrum dampingi anak-anak di rumah dengan saya tuh lulusan SD, cuma lulusan SD Bu Ningrum. Saya lulusan S1 Bu Ningrum, saya lulusan S2, tapi saya tetap bingung ngadepin anak saya. Bisa nggak sih Bu Ningrum? Dengan kondisi begini. Apalagi saya anaknya 5, tambah lagi suami 1, anak saya jadi 6. Pusingnya bertambah-tambah. Ditambah lagi saya nggak punya penghasilan, Bu Ningrum. Bisa nggak sih saya dengan anak saya? Oke, jawabannya satu, dipasang dulu di kepala kita, bisa. Bisa dulu. Kalau kita udah nggak ada kata bisa, ya berarti kita nggak ada kemauan. Kita bisa dulu. Seriuh apapun. Bunda pernah kebayang nggak perusahaan-perusahaan besar di dunia saat ini? Tahu nggak itu yang Virgin Air? Apalagi ya? Pemain bola Beckham, Bunda kenal nggak? Pasti kenal kan? Dia biasa dapat uang dari hasil dia main bola. Sekarang dia harus ternak lebah untuk jualan madu. Coba itu. Profesi bola loh dia. Udah dibayar mahal. Mungkin gajinya per bulan bisa MM-an. Sekarang mau dia jualan madu, dia ternak sendiri itu madunya dia. Bunda tahu maskapai yang ada di Thailand, yang maskapai terbesar. Sekarang jualan gorengan. Supaya apa? Supaya bertahan hidup. Supaya dia bisa tetap survive dalam hidup ini. Dia jualan gorengan. Siapa lagi yang besar di dunia? Itu Rolls-Royce, pabrik-pabrik nih, pabrik-pabrik yang punya pabrik mobil-mobil mewah di Eropa. Sama sekarang jualan. Apa aja dijual. Yang penting halal. Artinya mereka perang ngadepin kondisi yang tidak nyaman ini. Mereka berjuang juga, lakukan sesuatu. Nah sekarang kita apa nih? Kita emak-emak di rumah. Yang biasa tiap hari nganterin anak, habis itu ya mungkin nanti ada lakukan kesibukan di rumah. Ada yang mungkin jualan, ada yang mungkin nggak ngapa-ngapain. So, bangun. Sekarang lakukan sesuatu dengan anak kita. Jangan kalah dengan orang-orang yang lain yang bisa juga survive. Stres boleh, marah boleh, sedih boleh, tapi cepet balik lagi gitu. Kita punya Allah, bangun. Nah, kita akan bicara tentang strategi mendampingi anak di rumah. Orang tua yang sudah bergabung dengan anak Sakinah adalah sudah tepat bergabung di sini. Hanya tinggal kami pihak sekolah yang lebih memberikan pendampingan dan lebih mengkondisikan. Kalau Allah itu memaksa Al-Qahar, kita lebih mengkondisikan. Sebenarnya bahasa gampangnya, yuk maksa orang tua nih. Sekolah mau maksa orang tua juga nih. Ayo hadapi anaknya. Ayo hadapi anaknya. Nah, apa yang bisa kita lakukan strateginya? Strategi kami pihak sekolah, pendampingan anak di rumah, pertama adalah setelah hasil evaluasi kami kemarin, sebenarnya kami itu sudah melakukan pertama orang tua sebenarnya sudah kita kasih program. Yang kedua, pada saat orang tua ambil program, sebenarnya kita ingin itu anak-anak ngumpul. Orang tua ini ambil program nih setiap Jumat. Nah, kalau orang tuanya datang bawa anaknya biarkan 1 jam dulu di sekolah. Dampingi anaknya. Tapi mungkin yang kita maksud itu nggak sampai. Terus kebanyakannya biasanya kalau ambil program itu nggak sama orang tuanya dan anaknya nggak dibawa gitu ya. Kadang-kadang sama-sama neneknya ngambil programnya. Akhirnya itu nggak berjalan selama 4 bulan ini. Nah makanya nanti kami berharap pihak sekolah akan melakukan strategi. Pertama, saat pengambilan program ke sekolah, pergantian tema, mohon orang tua bawa anaknya dengan catatan saat datang orang tua ambil program, orang tua tinggalkan dulu anaknya 1 jam di sekolah. Jadi biarkan anaknya berinteraksi dengan tim guru, melakukan aktivitas yang memang sangat dibutuhkan oleh usia tahapan anak. Itu pertama strateginya. Kemudian yang kedua, kita memberikan program home visit.
atau kunjungan guru ke sekolah, kurang lebih 60 sampai 1 jam. Alhamdulillah ada yang sudah berjalan, ada juga yang belum maksimal berjalannya. Tetapi sudah lebih baik. Dan kami ucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah bekerja sama untuk program 2 program itu. Kemudian, apalagi strategi yang akan dilakukan oleh sekolah? Strategi selanjutnya adalah kita akan memberikan program online saat ini. Kemarin kita nggak ada online ya, jadi anak-anak nggak ada interaksi lewat tatap muka seperti kami ini nih, Zoom. Bagaimana online-nya? Jadi anak-anak akan diberikan kesempatan berinteraksi dengan guru di sekolah setiap hari dari pukul 7.30 sampai pukul 8.30 itu maksimal. Sebenarnya 30 menit sampai 1 jam, tapi kami spare itu 1 jam. Apa yang akan dilakukan bersama anak-anak? Nanti kami nih sudah berdiskusi dengan tim guru. Pertama, anak-anak akan recalling program kegiatan 1 hari sebelumnya. Apa yang direcallingin? Pertama, dia menyebutkan nama, hari, tanggal, bulan. Namaku Azam, hari ini hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020. Kemarin aku sudah jurnal membuat pesawat terbang misalkan. Aku didampingi ayah karena ibuku bekerja misalkan. Nah nanti Bu Guru akan tanya, pesawatnya sedang apa? Nanti biarkan anak akan diinteraksi. Kemudian nanti anak dipandu oleh kita setelah jurnal, kegiatan sentra apa kemarin dengan Bunda? Kalau memang enggak lakukan, ya enggak apa-apa. Tapi nanti di situ minimal guru-guru akan memberikan kekuatan untuk besok lakukan ya. Nanti Bunda Fitri atau Bunda Bia akan tanya lagi besok lakukan apa. Nah itu sekali 2 kali seminggu anak-anak mungkin jawabnya saya belum sentra, belum. Tapi harapannya nanti mereka begitu di minggu ketiga, aku kemarin main takar air Bunda. Kemarin aku main Play-Doh, Bunda, gitu. Nah, itu kita harapannya seperti itu. Anak belum lakukan, tapi kalau kita terus-terusan tanya, itu kan pasti di otaknya, iya aku mau lakukan gitu. Itu harapannya itu. Kemudian apalagi saat recalling, anak akan melaporkan hari itu baca buku apa. Kemudian main kata apa misalkan. Apakah misalkan dia lakukan mendengarkan murojaah, surat apa. Hafalan Quran apa. Hanya mendengarkan ya. Jadi anak-anak TK itu harapan kami sih pada saat kita program dengan hafalan Quran, itu kalau memang anaknya sudah bisa diajak satu-satu gitu kita talaki itu boleh. Tapi kalau belum, siapkan program mendengarkan Al-Qur'an di rumah. Jadi kami berharap orang tua nanti memberikan waktu untuk anak-anak mendengarkan Al-Qur'an. Gimana caranya, Bun? Pasangin murotal di pagi hari saat bangun. Pasangin lagi nanti sebelum tidur. Misalkan habis Isya kita pasangin murotal lagi. Tapi anaknya muter, Bu Ningrum. Ya nggak apa-apa, memang anak-anak tuh harus muter. Kalau nggak muter berarti ada masalah dengan anaknya. Jadi biarkan anak-anak berjulim palitan tapi telinganya mendengar dia. Telinganya mendengar. Jadi itu ya, kami berharap nanti di online itu anak-anak akan ada recalling di pagi harinya. Kemudian apalagi setelah recalling satu-satu anak laporkan apa kegiatan yang sudah dilakukan, akan ada namanya ikrar bersama-sama teman. Dari mulai syahadat, membaca doa-doa, menghafal Quran bersama-sama, menghafal hadis bersama-sama. Jadi kita akan lakukan. Nanti setelah program ikrar, masuk ke program membaca bersama. Jadi nanti main kata. Hari ini kita akan belajar huruf A. Ada A besar, ada A kecil. Nanti bu gurunya pakai media. Kira-kira siapa yang tahu ya benda atau binatang atau nama-nama apapun yang dari A? Kita harapkan nanti apel. Alhamdulillah Azam sudah bicara apel. Bunda Fitri tulis ya. A, P, E, L. Apel. Misalkan Anan bilang, anggur Bunda. Alhamdulillah Anan sudah anggur. Nah itu kita akan main. Sebentar sih, tapi harapannya anak-anak itu senang. Dia lihat huruf yang ditulis gurunya, dia dengar. Itu lama-lama itu seperti batu yang tadinya keras tuh bisa bolong ya. Jadi kita rutinkan seperti itu. Kemarin itu kita harapannya orang tua seperti itu di rumah.
dengan waktu yang fleksibel, mau pagi, siang, malam. Itu sebenarnya seperti itu. Tapi kan kami memang belum arahkan ke sana ya. Jadi orang tua juga, sekolah juga nggak ini nih, kita nggak tahu nih, bingung nih gitu. Nah, kita akan lakukan itu bertahap. Jadi seperti itu. Apalagi Bu Ningrum setelah ikrar, setelah ikrar main kata. Setelah main kata apa lagi? Nah, setelah main kata, harapannya sih nanti kita akan tegaskan ke anak-anak bahwa kegiatan sentra ya nanti sama mama di rumah. Kalau mamanya nggak ada bagaimana? Sama papa ya. Kalau papa nggak ada gimana? Boleh kok ditemani kakek atau nenek. Tapi nggak ada juga, aku nggak ada teman misalkan. Ada kakak nggak di rumah? Boleh main sama kakak. Jadi biarkan anak-anak bangun kemandiriannya. Yang pasti saat kegiatan sentra, kami berikan orang tua yang bertanggung jawab untuk di sentranya. Kenapa harus di orang tua? Karena kalau langsung seperti dengan gurunya, waktunya nggak cukup. Jadi kita hanya batasi anak-anak terpapar layar, handphone, laptop, atau apapun yang ada sinar blue-nya, itu kita maksimal 1 jam. Kalau pakai istilah kedokteran sih sebenarnya masih aman sampai 2 jam. Tapi kita batasi untuk sekolah itu sebenarnya 30 menit sampai 1 jam. Karena barangkali biasanya anak-anak juga di rumah kan belum bisa ditahan dari handphone ya. Mungkin orang tuanya nanti bargaining misalkan, mama aku mau main game, aku mau ini ya. Kita batasi sebenarnya anak-anak itu 2 jam aja. Kalau bayi itu usia 3 tahun ke bawah, yaitu maksimal 1 jam. Terpapar ya. Kenapa? Karena handphone itu memang ada banyak efeknya, tetapi untuk kondisi pandemi ini kami tetap cari cara, cari ilmunya, sebenarnya aman nggak sih? Nah, aman apabila handphone, laptop itu digunakan sesuai fungsi. Fungsi handphone, fungsi laptop, sampaikan ke anak-anak. Fungsinya adalah untuk Anan, untuk Azam, untuk Hansa, itu belajar di rumah. Waktunya dari jam 7.30, setengah 8, sampai 8.30 sampai setengah 9. Dengan siapa? Dengan Bu Guru di sekolah, nanti bergantian. Ada nanti kapan-kapan dengan Bunda Fitri, kapan-kapan nanti dengan Kak Bia. Jadi semua anak akan kita bonding dengan semua guru. Jadi mudah-mudahan nanti mereka ada menimbulkan rasa senang dulu ya. Nah, nanti setelah itu sentranya orang tua yang bertanggung jawab dengan sentranya. Nah, bagaimana Bu Ningrum strategi sentra di rumah? Nanti kita akan siapkan sentra itu sesuai dengan poin-poinnya. Senin bahan alam. Nanti bahan alam ini ada variasinya. Kadang ada kering. Kering tuh kayak gimana Bu Ningrum? Menggunting kertas berpola. Itu main bahan alam kering. Apalagi Bu Ningrum? Main play-doh, main ublek, main takar air, main cuci-cuci piring, cuci-cuci alat-alat main. Itu sebenarnya bagian dari bahan alam. Nanti pada saat kita plot, itu nggak semuanya. Misalkan Bunda Fitri atau Bunda Bia memplot dalam 1 hari bahan alam hanya 2 kegiatan. Supaya apa? Supaya orang tua bisa kontrol dan anak-anaknya happy. Intinya kegiatan di rumah anak harus happy gitu. Nanti berikutnya main peran besar. Main peran besar pun fleksibel. Kalau Bunda nggak bisa maksimal dampingi, yang penting alat-alat main perannya kita siapkan. Misalkan, Dek, hari ini di sekolah programnya adalah main perannya masak-masakan jadi master chef. Nah, kita siapin aja alat yang ada di rumah. Kita siapin panci. Atau misalkan kita bilang, Dek ini ada kardus bekas, ini kompornya ya. Boleh ada nanti mau main. Kita nggak perlu juga untuk harus ada alat-alat masaknya juga nggak perlu. Maksudnya, boleh pakai apapun benda yang ada di rumah. Jadi kalau misalkan nggak ada kompor-komporan, nggak apa-apa. Kira-kira apa yang bisa jadiin kompor ya, Dek? Apa ya, Dek, yang bisa dijadiin alat masaknya? Itu kita diskusi aja. Kemudian nanti hari Rabunya misalkan, Bu Fitri sudah memplot sentra seni. Nah, sentra seninya nanti ada yang berkegiatan dengan lipat-lipat atau bermain dengan origami, ada yang bermain dengan bahan daur ulang, atau ada yang bermain dengan bahan-bahan yang misalkan, misalkan seninya itu kolase dengan beras, kolase dengan biji kacang, itu boleh. Jadi mereka menghasilkan karya. Atau dengan cat lukis, bisa buat sendiri atau bisa beli. Jadi fleksibel. Bu Ningrum, saya alat lukisnya nggak punya kuas lukis. Pakai sikat gigi yang bekas di rumah boleh. Bu Ningrum nggak ada sikat gigi, pakai cotton bud boleh. Bu Ningrum nggak ada, ya sudah nyetak-nyetak tuh pakai gelas atau botol bekas tuh bisa dicetak-cetak. Jadi sentra seni nanti akan diplot juga sama Bu Guru. Jadi orang tuh tinggal pakai aja, tinggal jalanin aja di rumah. Nanti berikutnya sentra persiapan. Apa sih Bu Ningrum sentra persiapan?
Sentra persiapan adalah sentra untuk mempersiapkan anak bisa baca, bisa nulis, bisa berhitung. Atau istilahnya calistung. Sebenarnya itu. Sentra persiapan itu ke calistung. Nah, nanti programnya juga kita akan buat. Misalkan ada membuat buku, ada program membuat alat main untuk berhitung. Misalkan, yuk Dek, kita buat papan angka dari kalender bekas misalkan. Nanti mama yang gunting-gunting ada yang urutkan ya dari 1 sampai 10 itu kan permainan juga. Misalkan mama gunting-gunting dari bekas kalender, angka-angka, nanti dia yang dikasih dari kalender bekas juga yang putihnya, ayo deh kita urutkan. Nah, itu juga kan main sentra persiapan, bisa. Jatuhnya bisa sentra seni atau bisa persiapan. Atau misalkan kalau misalkan berhitung bisa juga, Dek, kita cari yuk angka-angka yang ada di kalender. Kita potong-potongin tuh, misalkan ada A, ada 10, B, ada 10. Kita gunting, kita misalkan, kita gunting juga, anaknya juga gunting. Itu juga udah bagian sentra dari sentra persiapan. Menggunting angka-angka yang di kalender. Nanti kesusun yuk, coba tulisan azam deh, apa aja hurufnya. Nah, nanti dia susun A, Z, Z, A, M. Itu bagian dari sentra persiapan. Jadi nanti guru yang akan memplot programnya seperti apa, supaya bahan apapun yang ada di rumah, itu bisa jadi program belajar buat anak-anak. Jadi kondisinya darurat begini, Bu Ningrum, nggak ada uangnya, beli yang pakai yang ada. Pakai yang ada di rumah. Bu Ningrum adanya buku bekas kakaknya, ada juga buku dari koran, misalkan habis dari warung nih ada tulisan dari koran, pakai yang ada. Jangan terbatas karena nggak ada uang, terus kita nggak lakuin apa-apa. Anak-anak itu hanya sekedar misalkan main air ciprat-ciprat itu udah buat dia, itu seneng banget, dan itu sebenarnya belajar. Cuman kita nggak sadari ya, ternyata apapun yang anak sentuh, yang anak lakukan, cuma sekedar lari-lari di dalam rumah, itu juga sebenarnya belajar. Belajar apa? Belajar aturan. Dek, kalau mau lari, kita larinya tempatnya ada di jalan atau di lapangan. Kalau di rumah berjalan, itu lagi belajar juga. Yang penting orang tuanya saat itu kejadian kita masukin pengetahuan buat anaknya. Jadi tidak ada alasan lagi nanti orang tuanya anaknya nggak mau. Boleh Bu Ningrum nggak? Dia nggak mau dengan program sekolah. Boleh, lakukan apa saja tapi laporkan. Bu Ningrum dia cuma main sepeda doang setiap hari. Ya itu belajar buat dia. Menuntaskan sensori motornya. Laporkan aja. Foto cepret main sepeda. Alhamdulillah hari ini main sepeda. Bu Ningrum dia nggak mau main sepeda, dia maunya tiduran aja, tapi sambil kotak-katik misalkan mainannya. Foto, cepret. Hari ini bermain Lego sambil tiduran. Itu boleh gitu. Jadi nggak ada alasan lagi Bu Ningrum karena nggak sesuai dengan program sekolah, saya nggak lakukan dan saya nggak foto. Bagus kalau orang tua mau dengan program sekolah supaya tahapan anak terlihat. Oh alhamdulillah ya, ternyata kalau ikut program sekolah itu, dia sekarang sudah mulai bisa baca. Dia nulisannya juga sudah kuat, udah nggak ngeluh, misalkan nulis banyak udah nggak ngeluh. Nah itu kan sebenarnya belajar juga. Jadi materi kedaruratan kita tetap akan masukkan sesuai dengan kondisi dan yang bisa lihat orang tua. Orang tua fleksibel dalam pelaksanaannya. Nggak perlu tandukan, yang penting anak, misalnya Bu Ningrum hari ini dia nggak mau sentra. Dia pokoknya maunya main. Ya nggak usah dipaksa, tapi kita tawarkan. Mau sentranya setelah main atau sebelum main? Kita tawarkan, anak-anak itu harus negosiasi, harus negosiabel. Anaknya nggak mau, itu nggak ada cerita, anak itu nggak mau. Anak itu mau, tapi dia nunggu emaknya. Emaknya sabar nggak nih? Emaknya terus ngundang nggak sih? Emaknya terus ngajak nggak sih? Itu anak-anak tuh kayak gitu. Kenapa saya bisa ngomong begini? Karena saya anaknya 3, juga saya lakukan di rumah. Saya dengan bayi, saya program. Dengan SD, saya program. Kenapa? Ya karena memang ada program dari sekolahnya gitu. Dan siapa yang buat programnya? Yang buat programnya tim guru dan saya gitu. Masa saya nggak laksanain programnya? Emang awalnya sulit. Saya mungkin sekitar 3 bulan, 2 bulanan itu saya nggak masak, setiap hari saya beli. Supaya apa? Supaya tiap pagi anak-anak bisa tetap lancar berkegiatan. Tapi begitu sudah terbangun, mereka sudah otomatis aja ngambil kertas jurnal. Udah kita siapin di sini kertasnya ya. Baca buku tinggal ngambil, mau main tinggal ngambil dan dia rapihkan lagi. Itu awalnya aja berat, selanjutnya sih nyaman. Apalagi strategi yang ditawarkan oleh sekolah untuk di rumah. Ini sebenarnya strategi ini kita tawarkan, ini ide saya. Jadi mudah-mudahan nanti Bu Guru setuju ya. Apa sih idenya? Idenya adalah setiap Jumat dengan kondisi pandemi seperti ini, kita tawarkan orang tua untuk hadir ke sekolah bersama anak. Di drop doang ya, tapi orang tuanya nggak ikutan. Anterin sampai pintu gerbang, orang tua pulang.
Dan berikan kesempatan anak 1 jam hanya di sekolah. Nanti setelah 1 jam jemput lagi, jangan sampai kelamaan, kasihan anaknya kalau kelamaan, karena orang gurunya juga ada program yang lain. Kita mulai 7:30 sampai 8:30 juga, tapi tiap Jumat aja datang ke sekolah. 8:30 selesai, boleh pulang. Jadi orang tua juga harus cepat jemputnya. Dan pastikan tidak menimbulkan kecurigaan dari warga sekitar. Ini sekolahnya aktif lagi. Karena kalau ketahuan, kita bisa kena suspend, izin kita dicabut. Jadi mohon, ini hanya alternatif kita akan tawarkan, dan ini juga guru-guru belum setuju atau tidak setuju, saya belum. Tapi saya berharapnya nanti setiap Jumat, anak-anak kumpul di sekolah dengan strategi yang aman. Pakai masker, bawa bekal secukupnya, apalagi tidak menimbulkan kecurigaan. Jadi misalkan begitu datang drop, taruh aja anaknya, mamanya langsung berangkat lagi supaya nggak terjadi kumpul-kumpul. Nah, untuk program yang hari Jumat ketemu, kami berharap orang tua bikin surat pernyataan bersedia mengikuti program datang setiap Jumat, dan itu atas kesadaran sendiri. Jadi bikin surat pernyataan. Supaya apa? Supaya nanti kalau ada apa-apa, kita sama-sama bertanggung jawab, bukan saling salah-salahan. Jadi itu ya. Jadi kalau memang bersedia nanti seperti itu, bikin surat pernyataan. Bahwa disampaikan ke sekolah, surat pernyataan kesediaan untuk datang ke sekolah setiap Jumat. Nama anak, nama orang tua, saya bersedia untuk mengikuti program kunjungan ke sekolah setiap Jumat selama 1 jam. Dan apapun yang terjadi, saya akan mengikuti protokol kesehatan. Saya akan bertanggung jawab apapun yang terjadi nantinya. Nah, itu kita sepakati seperti itu. Apalagi program berikutnya yang coba saya tawarkan, ini ide saya. Orang tua akan saya undang untuk rutin setiap bulan untuk mengikuti program meeting Zoom dengan sekolah Ceruni. Jadi saya kebetulan mengelola sekolah Ceruni juga, sama programnya dari bayi sampai SD. Jadi nanti kita kalau ada Zoom meeting seperti ini saya akan undang. Itu silakan yang bersedia. Kalau nggak bersedia nggak apa-apa, tapi kalau bersedia boleh. Dan kami akan undang kalau bersedia Bu Ningrum, boleh dong saya ngintip dulu nih program sekolah Bu Ningrum itu seperti apa. Boleh, nanti saya akan undang ke Telegram. Nanti kalau misalkan sudah Bu Ningrum sudah cukup, nanti akan saya keluarkan lagi. Jadi boleh diundang sebentar, lihat program-program, lihat tutorial-tutorial, boleh. Tapi ini juga kami ya Bunda Fitri sedang menyiapkan tutorial ya. Insya Allah nanti ada beberapa tutorial-tutorial ya Bunda Fitri untuk kita siapkan. Tapi untuk sementara karena belum ada, nanti boleh saya undang. Tapi harus menyatakan bahwa Bu Ningrum saya mau lihat dulu sebentar. Di sekolahnya Bu Ningrum kayak gimana. Ini juga sekolah saya juga gitu kan. Sama, anak Sakinah ini sekolah kita semua. Sekolah bertanggung jawab saya sebagai kepala sekolahnya. Tapi saya mohon maaf kemarin memang agak sedikit ada banyak hal yang mungkin kita nggak siap tadi ya. Kita dapat benturan masalah. Kita butuh mundur dulu gitu. Nah sekarang kita maju lagi untuk memperbaiki. Jadi nanti kita akan undang bagi yang bersedia. Kalau nggak bersedia nggak apa-apa. Kemudian apa yang itu strategi dari sekolah. Nah, berikutnya adalah strategi dari rumah, di rumah dengan orang tua. Apa yang strategi bisa lakukan oleh orang tua? Pertama, mengkondisikan anak-anak untuk selalu bisa mengikuti program sekolah. Misalkan programnya adalah online, fasilitasi jam 7.30 WA-nya udah aktif, udah bisa dihubungi. Bu Ningrum nggak punya paket, nggak ada alasan lagi. Setiap orang tua sudah masuk ke Dapodiknya Sakinah, itu udah otomatis dikirimin pulsa. Dari Diknas sudah dikasih paket untuk 30 hari. Dengan catatan tidak dipakai mainan untuk YouTube, biar nggak cepat habis. Itu tujuannya adalah untuk program. Jadi semua orang tua sudah dapat sebenarnya dari pemerintah paket data untuk 30 hari. Nanti kalau ada kesulitan Bu Ningrum, saya nggak tahu, bisa menghubungi Bunda Yanti. Bunda Yanti gimana cara mengaktifkan paket kiriman data dari dinas. Jadi boleh nanti ke Bunda Yanti kalau yang belum tahu. Karena semua orang tua yang sudah terdaftar di Dapodik, yang sudah keluar ataupun masih berada di Anak Sakinah, itu semuanya dapat paket. Tapi nggak tahu nih diaktifkan atau enggak, karena lewat SMS. Ada yang kadang-kadang lewat nomor pribadi itu hati-hati. Jadi tetap harus konfirmasi dulu ke sekolah untuk diaktifkannya. Jadi program orang tua di rumah adalah memastikan setiap 7.30 anak sudah cakep, sudah mandi, sudah siap online dengan gurunya. Jadi nggak baru bangun tidur gitu, kalau bisa dikondisikan. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan oleh orang tua? Dampingi anak saat sentra.
dengan siapapun, Mama bekerja, nggak ada alasan, siapin aja alatnya, kita sampaikan. Anan, Azam, Kansa, Mama hari ini ada kerjaan di kantor, atau Mama mau anterin pesanan. Ini program hari ini namanya Sentra Bahan Alam, udah Mama siapkan di sini. Jadi kalau Omah nggak bisa dampingi, Mama nggak bisa dampingi, Bunda nggak bisa dampingi, lakukan sendiri ya. Jadi biarkan anak harus diprogram, bukan anak yang nggak mau terus kita nggak lakukan apa-apa. Lakukan. Sehari, 2 hari, 3 hari anak-anak pasti nggak akan mau karena nggak biasa. Tapi lakukan deh, coba dulu sebulan aja. Belum kelihatan juga Bu Ningrum belum mau, lakukan lagi selama 2 bulan. Belum mau juga, lakukan selama 3 bulan. Itu kan kelihatan pas 3 bulan pasti mau. Ternyata aku senang di rumah sama Mama, meskipun Mama nggak ada, aku tetap disiapkan alat main dari sekolah. Aku difoto untuk dilaporkan ke teman-temannya. Nah, foto berikutnya, apa yang harus dilakukan oleh orang tua selain mendampingi program di sekolah? Siap saat kunjungan dari guru ke rumah, itu orang tua standby, mengkondisikan anak-anaknya. Dan kita akan selalu komunikasi ya. Kemudian apalagi yang bisa strategi yang dilakukan di rumah oleh orang tuanya? Orang tua bisa mengkondisikan rumah untuk anak-anak tetap mendengarkan murojaah. Jadi disetelkan tuh murojaah setiap hari, pagi dan sore. Kemudian apalagi diperdengarkan Asmaul Husna, diperdengarkan ikrar. Nah nanti setelah kita ada program online ini, nanti insya Allah Bu Guru akan buat tutorial ikrar. Tutorial nyanyi-nyanyi, nanti biar bisa disetel. Begitu mamanya nggak repot, atau lagi masak bisa disetelkan itu tutorialnya. Apalagi yang bisa dilakukan orang tua di rumah? Yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah adalah selalu berdoa buat anak-anaknya, selalu berupaya maksimal dengan ikhtiar ibadah dan ikhtiar bumi, ikhtiar langit dan ikhtiar bumi gitu, untuk mensukseskan anak-anak bisa baca sesuai dengan waktunya, bisa bahagia dengan kondisi apapun yang terjadi, bisa sabar dalam melaksanakan program yang ada di sekolah. Jadi kami berharap seperti itu orang tua bisa bekerja sama supaya kegiatan anak-anak di rumah bisa berjalan maksimal. Kami juga yang sudah dititipin amanah juga merasa alhamdulillah bisa bekerja sama dengan orang tua. Dan mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depannya kita. Dan apapun yang sekarang kita lakukan, mudah-mudahan kita akan selalu evaluasi. Oh ternyata ini nggak efektif, nanti kita evaluasi dan kita sampaikan lagi ke orang tua. Oh ini efektif. Jadi kami berharap bagi orang tua yang hari ini mungkin nanti nggak hadir, saya sudah merekam program belajar hari ini, jadi nanti kita akan kasih linknya untuk mendengarkan ulang. Kami sangat mengerti kondisi orang tua mungkin repot, lagi ada urusan acara keluarga, atau lagi kondisi mungkin sedang sakit atau apanya kita tidak tahu. Kami pihak sekolah memfasilitasi pertemuan hari ini sudah kita rekam. Jadi nanti kita akan kasih linknya supaya orang tua yang lain juga bisa belajar. Itulah strategi-strategi dari pihak sekolah dan strategi-strategi yang bisa dilakukan di rumah. Kita perang menghadapi keadaan ini, menghadapi anak-anak, kita lakukan sebisa kita lakukan, kita tawakal kepada Allah, dan kita terus lakukan apa yang bisa membuat kita senang, happy. Itu aja. Mungkin yang dari saya tentang strategi ini, materinya cukup sampai di sini aja, tapi nanti prosesnya nanti kita program berikutnya, supaya bagaimana caranya nanti orang tua bisa lebih baik lagi ke depan. Kita buka tanya jawab ya, Bunda Bia, kita akan buka tanya jawab. Silakan orang tua yang mau bertanya, boleh dibantu sama Kak Bia. Kalau Kak Biahnya memang lagi ada urusan karena ternyata menghilang, jadi boleh dengan saya langsung. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan Mas Ajam atau Omah mau bertanya. Omah nanti kalau mau bertanya mute-nya ya, yang tanda silang speakernya itu diklik dulu 1 kali. Atau ini Izan atau Mama Kanza boleh kalau mau bertanya. Sebelum bertanya mungkin mumpung lagi lengkap nih, kita foto dulu deh. Jadi kameranya dinyala-nyalain dulu, kita akan foto. Bu Nining nanti bantu difotokan ya Bu Nining. Bu Nining kalau moto ini masih gatek nih Bu Nining. Kalau foto di Zoom ini Bu Nining belum bisa. Boleh dibantu Kak Fitri, boleh untuk foto. Foto dengan Aku Bunda bukanya Yanti. di handphone. Bunda pencet itu aja. Enggak, Bunda Yanti pakai handphone, pakai laptop Bunda. CTL.
barengan sama PRT SC di atas. Pencetnya barengan. Screenshot. Iya. Ya, Bu Ningrum Bunda belum Yanti ngerti. pernah sudah. Boleh Bunda nggak, Yanti pernah Bunda sudah Deda, foto, Bun. kita mau foto dulu. Mama Izan, Papa Iman, kita mau foto dulu. Bunda Yanti siap ya. Alhamdulillah. Bunda Deda, kita mau foto dulu. Senyum ya Azam. Azam senyum, Izan senyum. Nanti dihitung sama Bunda Fitri. Silakan Bunda Fitri. Bunda Deda. 1, 2, 3, cheese. Alhamdulillah. Gak apa-apa deh Bunda Deda nggak ada. Ya silakan dibuka sesi tanya jawab. Mama Izan kalau mau bertanya boleh. Mama Azam, Mama Kansa atau Oma atau Mama Alfan, Mama Nasa boleh silakan dibuka pertanyaan. Mau curhat juga boleh kita dengarkan. Silakan mau curhat apapun kita dengarkan. Assalamualaikum Bunda. Ya silakan Mama Kansa, silakan. Bunda mohon maaf tadi kan ada paket pemerintah ya. Jadinya Kansa belum dapat Bunda. Apa Bun? Ada apa? Ada Untuk paket internet dari pemerintah. Oh iya Sepertinya iya. Kansa belum dapat Bunda. Iya. Kalau paket internet itu biasanya lewat SMS ya Bun, lewat SMS. Nanti ada pemberitahuan untuk diklik gitu. Nanti untuk teknisnya Bunda Belum bisa ada nanti. SMS. Oh belum ada. Ya nanti bisa dibantu sama Bunda Yanti ya. Ana, kalau mau bicara ininya dipencet gitu ya? Oma sudah bisa, Oma. Iya, Oma sudah bisa. Oh, sudah bisa ya. Nah, nanti ya Bunda. Mama Wulan dulu ya. Silakan Mama Wulan. Oh iya. Jadi insya Allah nanti untuk yang paket datanya belum masuk karena memang belum ada kiriman, nanti bisa secara teknis dibantu sama Bunda Yanti ya Mama. Jadi nanti Bunda Yanti untuk Mama Kansa masih ada kesulitan untuk paket datanya ya Ma. Bunda Yanti, mohon dibantu nanti. Ada lagi Mama Kansa untuk pertanyaan? Udah Bunda. Ada yang mau dicurhatkan mengenai program sekolah? Saya boleh Bunda. Mohon maaf, kalau saya boleh sedikit curhat. Boleh. Kalau misalnya untuk program video call setiap harinya itu, mohon maaf karena HP-nya cuma satu dan saya juga harus melakukan daring dengan kakak. Iya. Agak berat kalau misalnya setiap hari Bunda. Iya. Karena jamnya bareng ya. Iya. Itu aja Bunda yang kalau misalkan yang aman Kansa di jam berapa? Untuk Kansa amannya di jam berapa? Yang Bunda. Kalau pagi saya repot dengan kakak. Baik. Siangnya jam berapa? Iya jam 11-an Bunda. Oke, jam 11 ya. Kalau 10.30? Amannya 11 ya? Kalau baik. Kalau amannya jam 11 nanti kita akan buka strategi untuk daring kayak gini. Memang kita sangat mengerti kondisi orang tua. Tetapi kalau memang tidak bisa nanti kita akan mungkin personal ya Bunda Fitri ya. Bisa kita lakukan personal di setiap jam yang bisa nanti. Tapi tidak bersama teman. Hanya dengan tatap muka gurunya, tapi insya Allah berharapnya kami dengan program ini, anak-anak ada motivasi untuk nanti mandiri melakukan dengan kondisi mamanya repot dan sebagainya, anak-anak tetap mau kegiatan. Gitu. Mungkin sekali waktu boleh Bunda, cuman kalau tiap hari saya agak berat. Baik. Nah sekali waktunya bisa diplot nggak? Misalkan rutinnya di hari apa? Gitu. Mungkin di hari Selasa dan Kamis bisa Bunda. Selasa dan Kamis ya? Selasa dan Kamis ya kan saya? Oke, baik. Selasa, Bunda Kamis, Jumat, insya Allah bisa Bunda. Selasa, Kamis, Jumat. Baik, Selasa, Kamis, Jumat. Nah, baik, jadi catatan Bunda Yanti untuk Kansa tidak bisa tiap hari. Insya Allah tetap meluangkan di 3 hari. Nanti untuk, jadi nggak apa-apa Bun. Untuk tahapan 3 hari nggak apa-apa. Terima kasih atas masukannya dari Bunda Kansa. Ada lagi Bunda yang mau disampaikan? Saya bisa Bunda.
Baik, sebentar ya Oma. Kita tuntaskan dulu dengan Mama Kansa. Mungkin apakah masih ada pertanyaan? Oh ya. Ya, sebentar ya Oma. Bunda Kansa gimana? Cepetan. Cepat. Mungkin Oma, Bunda Kansa sepertinya masih ada jaringan yang sedikit bermasalah. Boleh Oma mau sampaikan apa? Oma mau bertanya apa? Mau curhat apa boleh? Kita batasi sekitar 5 menit. Ya. Terima kasih Bunda atas kesempatannya diberikan kepada saya. Baik. Saya alhamdulillah ya Bunda dengan program ini, karena Anan tuh kadang-kadang Oma Anan bosan di rumah terus gitu kan. Saya juga kasihan juga ya, gimana ya udah kerjakan jurnal tiap hari kan. Jurnal itu tiap hari. Tapi Kalau Anan bosan, Anan jurnal aja. oh iya tuh, kalau Anan bosan Anan jurnal aja. Baik. Ya kadang-kadang saya juga suka ajak pergi keluar, tapi dengan program ini alhamdulillah ya Bunda, jadi dia nggak bosen. Kadang-kadang dia kan kepingin juga ngelihat bundanya gitu kan. Nah terus jadi dengan ini ya saya bersyukur sekali ya Bun, diadakan program ini. Jadi Anan juga bisa ikut lihat bundanya gitu kan. Kayak kemarin saya juga ke sekolah tuh mau nyerahkan tugas-tugasnya itu kan yang hari Jumat. Sampai di sekolah tutup kan. Jadi saya pulang lagi, Anak bilang, ya bundanya nggak ada. Oma jam berapa? Saya kemarin, saya kan memang agak sakit Bun, kaki saya ini sebelah kanan bengkak ya. Jadi dokter tuh ngasih obatnya tuh dosisnya terlalu tinggi. Jadi saya kan memang nggak kuat kalau obat terlalu tinggi kan. Jadi kaki saya bengkak. Nah saya nungguin si mbaknya ternyata nggak datang. Saya memang udah 1 bulan ini nih Bun bermasalah sama kaki kan. Nah itu jadi terus kayak kemarin pincang-pincang juga ke sekolah kan, ternyata sampai di sekolah nggak ada, udah tutup mungkin ya, sudah jam 10:30. Oh iya sudah siang ya Bun. Kita biasanya di sekolah nggak terlalu lama karena untuk menghindari itu. Nanti kalau kita dikunjungin, tapi kalau misalkan kita cuma sebentar, sejam 2 jam itu kita cepet kan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan, gitu Bu Oma. Iya, jadi, karena si Mbak tuh ngasih kabarnya dia nggak datang itu. Udah agak siang, sudah jam 10, jadi kan saya kan buru-buru gitu, ayo Anan cepetan, karena kan saya di rumah kan hanya berdua Anan Bun, jadi ya kendalanya gitu, makanya saya dengan program seperti ini sering ketemu dengan Bunda walaupun di handphone gitu kan, tapi kan untuk Anan kan seneng gitu kan, dia dengar suaranya, itu suara siapa tuh, saya suka nanya kan, nah itu alhamdulillah ya Bun gitu. Jadi untuk nanti mulai hari Senin ya Bun ya ke sekolah. Iya, enggak. Jadi dari Senin sampai Jumat kita rencananya 7.30 tuh online Oma via WA. PA WA. Jadi nanti Oma siap-siap di telepon. Iya, siap-siap aja handphonenya di pagi hari dengan Oma dengan anaknya yang sudah siap. Jadi nanti kita akan telepon. Oh gitu. Nah untuk yang tawaran tadi alternatif itu dari saya ya. Jadi kita belum sepakat itu yang Jumat hadir itu dari saya. Tapi insya Allah kalaupun misalkan nanti itu tidak ada, kita sudah menyiapkan 3 tatap muka online setiap hari. Pada saat ngambil program sekolah itu orang tua harus bawa anaknya pada saat ambil program. Jadi nanti di drop aja anaknya sambil programnya diambil. Jadi nanti 1 jamnya langsung dijemput lagi dengan cepat ya supaya kita nggak menimbulkan kecurigaan. Dan yang ketiga adalah kunjungan. Jadi kita sudah punya program setiap hari online per 2 minggu sekali tatap muka dan kunjungan atau home visit. Nah home visit juga nanti kita akan infokan home visitnya kapan. Nanti orang tua tinggal siap-siap dengan anaknya. Bun, maaf nih Bun sebentar ya Bunda ya. Nih Ana mau bicara cepetan sini. Dari tadi dia desa-desa terus mau bicara. Waktunya Oma 2 menit lagi. Silakan masih ada waktu 2 menit lagi Oma. Enggak, jadi saya hanya itu aja kok Bun. Jadi memang Anan senang kalau diajak ke sekolah dia karena dia udah bolak-balik dia selalu bilang bosan Oma di rumah terus gitu. Sementara keluar nggak saya kasih karena di Patria ada yang kena virus, nanti di Chandra ada yang kena virus. Jadi saya bingung juga ya. Dibawa kemana nih? Rumah digembok terus kayak dia bosen juga ya. Kasihan juga kan, jadi gimana ini anak-anak gitu kan. Makanya itu nanti dengan programnya program itu ini, pada saat ambil program ya Oma. Jadi Anan boleh ke sekolah pada saat ambil program, tapi hanya 1 jam. Jadi Oma harus cepat jemput lagi. Karena kita nggak pengen nanti khawatirnya kita didatengin langsung. Oh ini masih rame-rame nih, berapa jam nih masih rame-rame juga. Itu kita khawatir nanti. Itu tiap hari apa ya Bun? Pada saat pengambilan program hari Jumat Oma.
Pada saat Oh, Oma tetap mau hari program Jumat ya. baru, Iya. nanti diinfokan kok. Nanti akan Iya. ada info dari sekolah kapan orang tua ke sekolah ngambil program untuk hari Senin berikutnya. Nah, itu anak-anak dibawa. Supaya nanti ada interaksi Oh di iya. sekolah. Mohon maaf Bunda. Mohon maaf kemarin ini berapa kali ya saya nggak pernah datang ke sekolah Iya. karena itu masalah saya sakit ini, jadi saya nggak pernah ke sana gitu kan. Iya. 3 kali kalau nggak salah saya nggak datang ke sana sampai saya juga mau ketemu Bu Nining aja saya sampai ya akhirnya saya kirimin juga gitu kan. Maaf sekali sama Bu Nining juga saya nggak bisa datang karena ini nggak tahu nih saya ini dalam 2 bulan ini terakhir nih saya bermasalah di kaki saya gitu loh. Baik. Karena Oma, salah waktunya obat, sudah tapi habis, terlalu Oma. keras obatnya. Oma, waktunya Oh sudah iya, habis ya, iya. Oma. Terima Bunda, kasih iya, terima atas kasih banyak. masukannya. Insya Allah jadi Oma bisa ya online setiap pagi ya. Dan Bisa, untuk home iya, visit nanti insya kita Allah. akan kabari Oma juga harus siap-siap. Dan kunjungan sekolah ambil Iya. program, Anan juga ke sekolah. Jadi 3 kali ya. Kemarin ini Bunda Ratna saya senang sampai bisa datang ke Ya, rumah. insya Allah nanti seperti itu lagi ada program. Oke. Baik, Oma, Oh terima iya, kasih terima banyak kasih, atas Bunda. waktunya. Kita Ya. akan lempar lagi, mungkin ada orang tua yang mau bertanya lagi, mau curhatan juga boleh. Boleh. Bunda, Anan udah mandi sendiri. Mau izan dulu, mau azam dulu, mau Alfan dulu nih yang mau bertanya atau mau curhat, boleh. Bunda, Anan Silakan. udah mandi, Bunda. Oh, terima kasih Anan. Bu Ningrum Udah seneng mandi, lihat ya? Anan sudah mandi. Alhamdulillah, mudah-mudahan setiap hari Anak sudah mandi ya. Jam 7 udah Anak siap. hari Sabtu besok 6 tahun Bunda. Alhamdulillah, Jadi- selamat ulang tahun Anan. Sabtu besok. Iya, Seminggu jadi lagi nanti ya. masih 1 tahun lagi sekolah. Iya. Ya, alhamdulillah. Masih di anak Sakinah ya. Baik, silakan Iya, Mama anak Izan. senang ya di anak Sakinah ya. Oma, kita mau mulai dengan Mama Izan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kayak saya misalkan bekerja nanti bisa sama neneknya atau ayahnya ya Bun ya? Boleh. Soalnya kan itu tiap hari kan ya Bun ya 7:30? Untuk yang online setiap hari ya, 1 jam. Jam 7:30 sampai 8:30. Ya. Ya. Oke, siap Izan. Siap Mas Siap. Ijan? Alhamdulillah. Oke. Insya Ada Allah lagi ya Bunda Bun. yang mau disampaikan buat sekolah? Udah itu aja dulu Bun. Alhamdulillah. Baik. Ya, terima kasih Mama Izan. Oke. Bunda Azam boleh kalau mau bicara, masih banyak waktunya. Masih ada 1 jam lagi. Ya, tadi sebenarnya kendalanya sama kayak mamanya Nasa ya. Ya. Soalnya dari pagi itu kakaknya sampai jam 11 itu daring juga, Bun. Ya. Jadi 10:30 ya daringnya ya? daringnya dari jam, kalau kakaknya dari jam 8 sampai jam 11.30. Oke. Karena udah kelas 5 kan jadi dia ada latihan soal. lebih banyak Iya, gitu. iya. Jadi ya mungkin kalau misalnya 7:30, karena ini kan kalau kakaknya tiap hari ya Bun, dari Iya. Senin sampai Jumat. Iya. Mungkin nanti dibagi-bagi aja kali ya, gimana ya? Karena 1 ya laptopnya ya atau handphonenya ya? Iya, nanti kalau enggak nanti dicoba deh, nanti dicoba aja. Bismillah, mudah-mudahan ya Bun. Start 7:30. Iya, 7:30. Kita Iya, coba iya. mulai hari Senin besok tanggal 19 Juli. Tanggal 19 Oktober. Ya, baik. Ada lagi Bunda Azam yang mau disampaikan? Cukup, Bun. Cukup, baik. Oke, kita lanjut ke Mama Alfan. Mama Alfan boleh kalau mau bicara atau ada yang mau disampaikan? Ayo, Bu. Mama Alfan siap ya untuk online? Kalau bisa sih 1 anak, misalkan kan Mama Alfan biasanya dengan Nasa tuh. Tetap satu handphone ya. Supaya anaknya nyaman. Saya 1 handphone sama Bunda ya. Bunda Iya. sama Nasa. Sama Nasa ya. Ya belajarnya kan bareng-bareng sama Bunda Yanti. Iya. Baca juga sama
Oke, ada lagi? Mungkin ada sedikit jalannya deh. Sentra. Iya. Ada Lego. Iya. Suruh bikin apa, mobilan. Iya. Suruh ngaji sih. Ngaji. Kan tiap hari juga ngaji online. Iya. Ngaji online. Terus menulis. Udah alhamdulillah udah mulai lancar. Udah lancar ya? Iya, udah alhamdulillah tiap hari disuruh baca 1 buku. Kan sekarang udah belajar baca 2 ya, Alfan bacanya. Sudah buku 2, alhamdulillah ya. Iya, udah alhamdulillah ya. Udah kadang yang kayak B sama E, B bingung ininya. B dibilang B, kadang B dibilang B. Iya. Baik. Alhamdulillah. Oke. Jadi untuk online siap, program sekolah alhamdulillah sudah rutin ya. Oke. Oke, terima kasih Mama Alfan atas informasinya kepada kami. Ya, sama-sama Bunda. Ya. Baik, karena orang tua yang hadir masih dalam hitungan kami, terima kasih atas kehadirannya Mama Nasa, Mama Alfan, Oma, Mama Azam, Mama Izan, alhamdulillah. Insya Allah yang tidak hadir hari ini tetap akan kita infokan melalui rekaman kegiatan hari ini. Dan kami tegaskan kembali bahwa kegiatan rutin nanti di sekolah atau di rumah mohon tetap dilaksanakan, ada atau tidak ada mama di rumah. Terus yang kedua, untuk yang namanya recalling, kita akan tetap, atau bukan recalling, yang namanya online, tatap muka online, kita akan plot setiap hari dari jam 7.30 sampai 8.30. Bagi yang tidak bisa, seperti Mama Kansa tadi, sudah ada solusi waktu. Jadi, Kansa menentukan di hari Selasa, hari Kamis, dan Jumat. Jadi, kami juga sangat mengerti orang tua yang kondisinya punya lebih dari 1 putra dan putri, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi aktivitas ya mama-mama untuk tetap mengkondisikan anak-anaknya. Untuk paket data yang memang belum diterima, ada masalah di teknisnya, nanti bisa menghubungi Bunda Yanti. Boleh di grup, sampaikan aja, Bunda Yanti saya ada masalah di grup lingkup ya. Jadi biar orang tua yang lain tahu bahwa program ini insya Allah ada fasilitas internetnya, paket datanya. Jadi nggak usah. Yang orang tua yang sudah tidak di Sakinah juga kita tetap tidak keluarkan karena sudah instruksi dari dinas jangan dulu dikeluarkan supaya nanti nggak ribet, karena kalau masuk keluar masuk itu prosesnya lama. Jadi orang tua yang sudah keluar dari Sakinah pun yang masih tetap usia-usia kelompok B atau kelompok A itu masih dapat paket data, tapi kalau mereka nggak tahu ya mereka nggak bisa aktifkan, tapi kalau tahu bisa diaktifkan. Silakan Bunda Fitri, kalau ada yang mau disampaikan dari tim guru boleh. Untuk strategi-strategi ke depannya mungkin Bunda Yanti ada yang mau disampaikan seputar online dan sebagainya. Bunda? Ya, silakan Bunda. Tadi kan Mama Kansa sama Mama Azam kebetulan aku megang mereka berdua kelasnya. Terus mereka juga nggak bisa di jam pagi. Kalau boleh usul, bisa nggak Bun? Siang? Jam berapa Kak? Tadi Mama Azam bisanya berapa? Jam 10:30 ya? Iya. Kalau Mama Kansa jam 10:30. Iya. Kalau semisalnya habis bada zuhur, bagaimana Bunda? Gitu ya. Harus disepakati dulu sih. Iya. Gini aja Bunda Fitri, tetap kita coba pagi dulu. Kita tetap coba pagi dulu. Nanti sambil dievaluasi, kan nanti tetap komunikasikan. Jadi nanti kita cari solusi yang nyaman. Barangkali nanti bisa dilakukan tetap jam 11 ya, supaya nyaman. Tapi yang pasti berarti tidak dilakukan di sekolah ya kalau gitu ya. Kami sih harapannya nanti tetap di 7.30 dulu. Siapa tahu nanti ada solusi. Siapa tahu nanti dapat rezeki beli handphone baru. Amin. Amin. Jadi kita tetap sama-sama laksanakannya di pagi hari. Gitu ya. Oke. Ini sambil evaluasi aja. Ada lagi Kak Fitri yang mau disampaikan? Sama untuk ini Bunda, kunjungan anak mingguan ditentukan setiap hari Jumat. Itu semalam kan aku tanya, itu setiap per 2 minggu sekalian atau per setiap minggu?
Beda itu per setiap minggu. Tapi ini baru tawaran ya. Artinya Iya. yang sudah kita plot itu tatap muka dengan anak-anak dan orang tua itu 3 kali aja. Jadi di online setiap hari pada saat ambil program dan home visit untuk saat ini. Tapi jika memang nanti dibutuhkan dan tim guru siap, kita akan tambahkan 1 di hari Jumat, setiap Jumat. Kita akan tambahkan 1 ya. Tapi kalau memang dirasa cukup, tidak perlu Bunda udah 3 kali aja, ya itu cukup. Jadi yang saat ini yang sudah kita itu hanya penawaran aja. Terima kasih Bunda. Ya, sama-sama Bunda. Oke, untuk mama-mama atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Insya Allah grup lingkup kita akan coba aktifkan lagi. Terima kasih atas responnya di grup lingkup. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Kita sedikit lagi dengarkan dulu dari Bunda Nining. Bunda Nining mungkin ada yang mau disampaikan terkait hal-hal teknis lainnya. Silakan Bunda Nining. Mumpung lagi sedang tatap muka Bunda Nining. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Untuk saya ya, dari saya sih insya Allah alhamdulillah tadi juga Oma Anan sudah sampaikan. Tuh, kalau jika memang ada sesuatu yang berhubungan dengan saya, boleh komunikasikan langsung nggak apa-apa. Jadi misalkan pas ke sekolah tidak bertemu dengan saya, seperti kemarin kan bisa komunikasi dengan saya ya. Alhamdulillah sudah. Nah barusan juga sudah ada info dari Mama Ijan, langsung ke Bunda Yanti, silakan nggak apa-apa. Kita teknisnya istilahnya ya karena memang mungkin beda nomor bank untuk yang sesama ya, misalkan sudah ada beberapa seperti Mama Zafran kan langsung ke BCI dengan Bunda Yanti untuk masalah keuangan. Nggak apa-apa, nggak masalah Bunda. Insya Allah nanti Bunda Yanti juga menyampaikan kok langsung. Nah barusan juga Mama Ijan katanya ada menyampaikan dengan Bunda Yanti mau langsung lewat Bunda Yanti karena mungkin BCA juga ya. Nggak masalah. Jadi kalau memang tidak bisa bertemu pas saat di sekolah, pas visit di sekolah ya nggak apa-apa. Kita lewat udara saja, nggak masalah. Ya. Itu aja sih Bunda Ningrum. Selama ini insya Allah nggak ada kendala yang lain sih. Baik, terima kasih Bunda Nining. Kami sangat-sangat berharap siapapun kita menjadi bagian keluarga TK Islam Anak Sakinah. Hal-hal teknis kecil apapun supaya mungkin teman-teman yang lain juga tahu, mohon di-share-nya di grup lingkup ya. Misalkan contohnya kayak tadi bundanya Bunda Kansa, Bu Ningrum atau Bunda Yanti, bagaimana caranya mengaktifkan paket data dari pemerintah. Nah, itu langsung aja online di lingkup. Kalau misalkan di Japri kan berarti hanya berdua tuh, tapi kalau di lingkup jadi semuanya tahu gitu. Itu satu. Kemudian juga untuk masalah misalkan administrasi dan sebagainya juga boleh di lingkup biar nggak sepi ya. Kayak kuburan gitu kan kayaknya rasanya gimana gitu. Tapi kalau misalkan sudah kita aktifkan lagi, mudah-mudahan yang belum ngeh-ngeh gitu atau masih belum bersemangat, ya insya Allah ada apa nih jadi ngeh gitu. Jadi saling berkomunikasi. Menambahkan aja Bunda Ningrum. Ya silakan Bunda Nining. Tadi mungkin Bunda Yani udah keluar ya? Masih Enggak, di dalam Bun? Ada. Kalau nggak salah udah waktu itu udah nge-share Bun nomor-nomor yang sudah terdaftar untuk kuota ya? Iya. Mengingatkan aja ini. Nanti bisa ulang. Jadi bisa cek di situ sih sebenarnya kalau yang memang sudah terdaftar itu secara otomatis dia langsung ke penerima nomor handphone tersebut. Yang bersangkutan ya, sudah otomatis. Jadi nanti bisa atau nanti Bunda Yanti bisa share ulang kepada di lingkup boleh. Jadi supaya mungkin orang tua bisa melihat ya. Iya. Kalau seperti tadi Mama Kansa bilang kan belum ada konfirmasi ya. Iya. Nanti mungkin bisa dilihat. Ya. Itu aja. Iya. Baik, terima kasih Bunda Nining. Kita dengarkan Bunda Yanti. Silakan Bunda Yanti mau ada yang disampaikan. Oh iya Bunda, saya hanya menyampaikan yang untuk paket data tadi. Semua anak yang sudah terdaftar di Dapodik nanti akan mendapatkan paket data, tapi untuk jumlah giganya berbeda-beda tergantung dari providernya Bun. Kayak Mama Nasa dia menggunakan XL, dia dapat 30 giga. Tapi Kakak Fitri menggunakan apa Kak? Aku pakai Tri kemarin. Kakak menggunakan Tri, dia hanya dapat 1 giga. 1 giga? Ya, untuk kakak. Jadi tergantung dari providernya. Oke, berarti berapa. yang dapat banyak itu harusnya apa? Yang apa? Tapi kayaknya Bunda Yanti, aku tuh kan waktu itu aku bilang aku nggak minta
dimasukin deh kayaknya. Berbeda-beda. Baik. Oke. Jadi nanti tergantung provider ya. Jadi untuk ininya nanti insya Allah Bunda Yanti boleh info detailnya di grup aja Bisa, ya. udah dimasukin Kak. Ya. Bunda Yanti nanti Ya betul. Ada Oh yang jadi dimasukin. kayak Aku pikir gak dimasukin. untuk Mama Nasa dia XL itu udah langsung otomatis aktif. XL Tapi ya. si kakak XL. menggunakan ya. Oke. Kakak menggunakan Tri harus klik yes dulu ya Kak. Jadi pastikan Bunda kalau dapat SMS-nya dari nomor pribadi itu bukan paket kuota belajar dari Diknas, tapi pastikan dari nomor provider masing-masing. Jadi yang menggunakan Telkomsel, SMS-nya ya Bunda harus ya, dari Ratna Telkomsel. juga, Yang menggunakan Bunda Ratna juga menggunakan Telkomsel, sama juga harus diaktifkan juga kan kemarin dia ngomong sama aku. Jadi yang oh XL iya, udah otomatis dan ya. dia ada ya, punya Mama Nasa udah otomatis. Jadi dia 30 giga itu YouTube-nya 5 giga dan sisanya buat paket belajar. Oke. Jadi orang tua bisa link YouTube ya. Oke, siap. Ya. Oke. Sedikit Makanya informasi. Silakan Bunda. Makanya saya meminta kemarin tuh mohon diinfokan bagi yang sudah dapat, karena itu juga memastikan saya di Dapodik apakah nomor yang sudah terdaftar itu benar-benar sudah dapat atau belum. Tapi saya belum dapat info, Bun. Baik. Baru pas saya cek nomor Mama Nasa, alhamdulillah sudah dapat. Baik. Oke, karena paket data yang kita terima dari pemerintah itu ada paket data buat YouTube dan paket data buat belajar. Jadi nanti orang tua yang mungkin ada kebingungan kegiatan-kegiatan anakku seperti apa sih, nanti juga bisa masuk ke link YouTube Buningrum ya, link YouTube Ningrum Kusuma. Itu baru sedikit sih untuk lihat tutorial atau lihat program-program sekolah yang bisa ada bayangan gitu, seperti apa sih pendampingan anak-anak di rumah. Jadi dan orang tua nanti yang mau ikut masuk ke Telegram sekolahnya yang Buningrum satu lagi, kita boleh japri. Nanti Bunda Fitri juga akan buat link Telegram ya Bunda Fitri untuk program Anak Sakinah buat tutorial dari ikrar sampai kegiatan sentra itu kita akan coba ya. Nanti Anak Sakinah juga punya link Telegram sendiri, punya link YouTube sendiri untuk orang tua bisa belajar juga secara teknis mendampingi anak di rumah. Baik Bunda semua, jika sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita kembalikan kepada moderator. Karena moderatornya tidak ada, sedang ada urusan, jadi mungkin langsung ditutup oleh saya. Saya secara pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran online para bunda dan mamah di rumah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermanfaat dunia akhirat, dan yang terpenting adalah langkah ke depannya kita lebih punya strategi dan lebih nyaman lagi. Kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahalazim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ningrum. Terima kasih Bunda Ningrum. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sama-sama Bunda Yanti. Terima kasih Oma. Terima kasih Mama Iza. Terima kasih Mama Azza. Terima kasih Bunda Fitri. Terima kasih semuanya.